kelas 8A akan menyampaikan proyek wayang Sunan Bonang. Wali Songo merupakan kata majemuk yang berasal dari kata wali dan songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab, yaitu suatu bentuk singkatan waliyullah, yang berarti orang yang mencintai dan dicintai Allah. Sedangkan songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Jadi wali songo berarti wali 9, yakni 9 orang yang mencintai dan dicintai Allah. Mereka dipandang sebagai ketua kelompok dari sejumlah besar mubalik Islam yang bertugas mengadakan dakwah Islam di daerah-daerah yang belum memeluk Islam di tanah Jawa. Nama para wali songo tersebut yaitu ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Sunan Bonang atau Raden Mahdum Ibrahim, Sunan Derajat atau Raden Qasim Syarifuddin, Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq, Sunan Giri atau Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin atau Prabu Satmata, Sunan Kalijogo atau Raden Syahid, Sunan Muria atau Raden Umar Said, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Dalam ini saya akan menceritakan kisah Raden Mahdum Ibrahim atau dikenal sebagai Sunan Bonang yang merupakan salah satu wali songo yang berperan sebagai penyebar agama Islam. Sunan Bonang merupakan anak pertama dari Sunan Ampel dan ibunya Dewi Condrowati. Beliau adalah keturunan Rasulullah SAW yang berasal dari ayahnya. Beliau adalah kakak dari Raden Qasim atau dikenal dengan Sunan Derajat. Sejak kecil, Sunan Bonang dibekali dengan ajaran agama Islam oleh ayahnya dengan tekun dan disiplin. Bahkan Sunan Bonang pernah melakukan perjalanan jauh saat muda sebagai latihan atau riyadhah sebagai seorang wali. Ketika sudah dewasa, Sunan Bonang berdakwah di Surabaya, Jawa Timur. Seperti anggota wali songo yang lain, pendekatannya dengan yang dilakukan kepada masyarakat dalam berdakwah tidak jauh dari budaya dan tradisi yang telah ada di masyarakat tersebut. Sunan Bonang berdakwah dengan gamelan yang sudah sejak zaman Hindu-Buddha. Namun dalam dakwahnya Sunan Bonang menambahkan beberapa alat musik seperti rebab dan bonang. Juga berdakwah dengan lagu yang bertajuk Tombo Ati. Di dalamnya berisi hukum-hukum dan kewajiban yang perlu dilakukan umat Islam. Seperti ini lagunya yang bernama Tombo Ati. Tombo ati iku 5 perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping 3 wong kang saleh kumpulono, kaping 4 kudu weteng ingkang luwih, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa nglakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Itulah salah satu lagu yang digunakan Sunan Bonang dalam berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Bonang wafat pada usia ke-60 tahun pada tahun 1525 Masehi dan berada pada Tuban, Jawa Timur. Itulah persembahan proyek dari kami dari kelompok 2 kelas 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.